Halo, selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Halo. Kali ini kita gali lagi dari buku The Power of Focus. Nah, pernah nggak sih Anda ngerasa, aduh sibuk banget lari sana-sini, tapi kok kayaknya nggak maju-maju ya? Kayak nggak ada arah yang jelas gitu. Itu kayaknya masalah umum ya? Iya kan? Nah, hari ini kita mau fokus banget nih ke satu strategi kunci dari buku itu. Strategi fokus nomor 3. Apakah Anda melihat gambaran besarnya? Soal visi jangka panjang ya? Betul. Intinya, gimana sih caranya kita bisa punya kejelasan visi, gambaran besar hidup kita itu yang benar-benar jernih? Mari kita kupas bareng-bareng. Oke, jadi buku ini tuh menyoroti satu hal yang menurut saya cukup penting ya. Banyak orang ternyata nggak menyempatkan diri secara sengaja gitu untuk mikirin masa depan mereka. Oh, jadi bukan nggak punya tapi nggak menyempatkan ya? Iya, mungkin punya angan-angan, cita-cita umum gitu. Mau sukses, mau bahagia. Tapi seringkali kabur banget, nggak spesifik. Akibatnya apa tuh kalau kabur? Gitu. Nah, akibatnya, menurut buku ini, kita jadi gampang banget kesasar. Atau malah ikut-ikutan definisi sukses ala media atau orang lain. Yang kayak harus punya mobil mewah, rumah gede gitu ya? Persis. Padahal mungkin dalam hati kecil kita, sukses itu bukan itu artinya. Sukses versi Anda bisa jadi beda banget. Nah, melihat gambaran besar itu langkah awal banget buat nemuin definisi sukses versi Anda sendiri. Menarik soal meluangkan waktu ini. Kayaknya ada contoh bagus ya di buku ini. Soal Peter Daniels itu. Oh iya, Peter Daniels, seorang multijutawan. Nah, katanya dia punya rahasia sukses yang agak unik ya. Dia rutin banget nyisihin waktu. Bukan cuma sebentar ya. Bukan. Katanya bisa sampai 1 hari penuh dalam seminggu. Cuma buat mikir aja. Mikir strategis gitu ya. Bukan kerjaan operasional. Betul. Merenungin gambaran besarnya. Dan katanya di saat-saat hening itu ide-ide bisnis terbesarnya justru muncul. Tapi kan pasti banyak yang mikir, waduh mana sempet, sibuk banget. Gimana tuh buku ini jawabnya? Nah, itu dia. Buku ini bilang, kesibukan itu sering jadi alibi, jadi tameng aja buat nggak merencanakan. Alasan klasik ya. Padahal justru karena sibuk itu, kejelasan visi, gambaran besar ini jadi makin krusial. Itu fondasinya. Kalau fondasinya goyah, ya bangunannya gampang rubuhan. Bener juga. Terus biar waktu mikirnya itu efektif, ada kriterianya nggak sih buat tujuan yang mendukung gambaran besar itu? Ada. Dan ini penting biarkan cuma ngawang-ngawang pas mikir. Misalnya nih, tujuan itu harus spesifik. Spesifik gimana tuh contohnya? Ya, jangan cuma bilang, saya mau kaya gitu. Tapi, berapa angkanya? Kapan mau dicapainya? Terus, harus terukur, biar jelas progresnya. Oke, spesifik, terukur, ada lagi? Penting juga, tujuan itu harus tertulis. Katanya ada kekuatan psikologis gitu loh kalau kita nulisin tujuan kita. Terus, pastikan itu benar-benar tujuan Anda sendiri. Bukan karena disuruh orang tua atau ikut-ikutan temen. Harus otentik. Iya. Spesifik, terukur, tertulis, otentik. Terus ada lagi soal harus selaras sama nilai-nilai kita ya, dan harus menantang tapi juga bikin semangat. Nah, itu dia. Selaras nilai biar kita menjalankannya sepenuh hati. Menantang biar kita tunggu, tapi juga menggairahkan. Ini penting banget biar nggak gampang nyerah di tengah jalan. Bener banget, biar nggak loyo gitu ya pas ada hambatan. Iya, dan ini nyambung lagi ke inti power of focus itu sendiri. Kita tuh nggak perlu ngejar semua ide bagus atau peluang baru yang lewat. Fokus ya kuncinya. Betul. Cukup fokus ke satu atau dua tujuan besar yang paling penting, yang benar-benar nyambung sama gambaran besar kita. Itu aja udah bisa bawa kebahagiaan dan sukses yang sejati kata buku ini. Oke, fokus pada yang krusial. Terus tadi disebut juga soal melihat peluang dalam masalah ya. Itu gimana kaitannya sama gambaran besar? Nah, ini menarik. Jadi orang yang punya visi jelas, punya gambaran besar, itu cenderung melihat masalah bukan sebagai akhir dari segalanya, tapi justru sebagai, potensi peluang. Oke, kasusnya si Chauncey Holoman itu ya, yang remaja itu? Iya, Chauncey. Pas remaja dia kan kesel tuh. Susah banget nyari kartu ucapan yang gayanya dia banget, yang cocok sama bahasa anak muda urban di lingkungannya. Kartu yang ada kaku semua gitu ya? Nggak relevan lah pokoknya. Nah, kebanyakan orang mungkin cuma ngeluh kan. Tapi Chauncey ini beda. Dia ngeliat kekurangan ini dari kacamata yang lebih luas.
Dia mikir ini bukan cuma masalah dia aja gitu. Tepat. Dia sadar, wah, ini jangan-jangan kebutuhan pasar yang belum ada yang garap. Ini peluang gede. Wih, keren. Terus dia bikin produknya sendiri? Iya, dia akhirnya bikin Harlem Lyrics, lini produk kartu ucapan, alat tulis, yang benar-benar ngewakilin suara generasinya. Dia nggak berhenti di masalah pribadinya, tapi ngelihat gambaran besarnya. Ada celah pasar nih. Keren banget sih ngubah frustrasi jadi inovasi gitu. Nah, kisah Chauncey ini contoh nyata, gimana masalah bisa jadi titik awal, kalau kita pakai lensa gambaran besar. Intinya, jangan cuma jadi korban keadaan, tapi jadi proaktif cari solusi dengan melihat potensi di baliknya. Perubahan perspektif ini dimungkinkan kalau kita punya kejelasan visi tadi. Bener banget. Nah, selain pola pikir, ada kebiasaan praktis nggak yang disaranin buku ini buat nguatin visi kita? Ada. Yang simple tapi penting. Misalnya, catat ide-ide terbaik Anda. Kayak Richard Branson tuh, yang katanya selalu bawa buku catatan kecil. Oh iya, biar nggak lupa ya kalau ide muncul tiba-tiba. Betul. Ide bagus itu sering datangnya nggak terduga. Kalau nggak dicatat, ya nguap aja. Terus, satu lagi yang penting. Visualisasi. Visualisasi. Maksudnya ngebayangin gitu ya? Iya, ngebayangin hasil akhir yang Anda mau itu secara detail. Gimana rasanya? Kelihatannya kayak apa? Semakin jelas gambarannya di kepala kita, katanya semakin kuat dorongan alam bawah sadar kita buat nyari jalan ke sana. Oh, jadi kayak memprogram pikiran gitu ya? Bisa dibilang gitu. Ini bukan sulap, tapi lebih ke mekanisme psikologis buat memperkuat fokus dan komitmen kita ke gambaran besar itu, biar tetap hidup di tengah kesibukan sehari-hari. Oke, jadi kalau dirangkum nih ya, inti dari strategi fokus 3 ini tuh penting banget buat kita secara sadar dan aktif ngerancang masa depan. Nggak cuma ikut arus atau niru sukses orang lain. Iya, kita yang pegang kendali. Caranya yaitu tadi, ngembangin kejelasan visi alias gambaran besar. Lewat apa? Nyisihin waktu buat mikir, bikin tujuan yang spesifik, bermakna, ngelihat peluang di masalah, plus kebiasaan kayak nyatet ide dan visualisasi. Persis. Nah, pertanyaan reflektifnya mungkin buat Anda yang dengerin sekarang. Udah seberapa jernih sih gambaran besar masa depan yang Anda penyenin saat ini? Coba dicek lagi, udah spesifik, terukur, udah ditulis, udah nyambung sama nilai-nilai Anda, bikin semangatnya. Dan yang paling penting, itu beneran visi Anda bukan? Itu pertanyaan penting untuk direnungkan. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang, coba deh terinspirasi dari Peter Daniels tadi. Langkah kecil aja, apa yang bisa Anda lakuin mungkin minggu ini. Nggak usah sehari penuh dulu deh, mungkin 15 menit aja. Cukup 15 menit ya? Iya, 15 menit aja buat duduk tenang, khusus buat mikir. Mulai memperjelas gambaran besar hidup Anda itu kayak gimana sih maunya. Coba deh direnungkan. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya ya. Sampai jumpa!